Assalamualaikum Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Anda? Alhamdulillah, Baik. Sudah sarapan semua? belum Pak. Belum. Kenapa belum? Sempat. Bangunan siang tadi? Iya Pak. Tenang Anda. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, apakah dari Anda masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Anda ingat? Coba diulangi minggu kemarin apa materinya? Jual beli Pak. Jual beli. Oke, jual beli ya. Nah, sebelum itu Bapak pengen bertanya, apakah tahu Anda semua pelajaran kita pada hari ini? Belum Pak. Belum. Nah, Bapak pengen memberitahu yaitu kita belajar tentang asma husna atau nama-nama Allah. Sebelum Bapak menyerahkan, Bapak ingin memberitahu tujuan pembelajaran asma husna ini. Nah, Anda semua itu harus bisa mengetahui apa pengertian dari nama-nama Allah atau sifat-sifat nama-nama Allah ini. Dan yang kedua, Anda semua harus tahu bagaimana mencontohkan sifat-sifat nama-nama Allah yang indah ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang dalam pengertian asma husna Anda, yaitu pengertiannya dalam bahasa Arab. Nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang mencerminkan sifat-sifat kesempurnaan Allah, dari mana mengandung makna dan cerminan dari keagungan Allah itu tersendiri. Mengapa sih Pak penting kita mengetahui apa itu asma husna? Yang pertama, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu tidak hanya sholat, tidak hanya zikir, tidak hanya membaca Quran, tetapi kita bisa mengingat apa saja sifat-sifat atau nama-nama Allah itu yang kita ketahui. Nah, yang kedua yaitu tentang bisa memperkuat keimanan kita. Kalau kita bisa mengingat apa saja nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, kita bisa memperkuat iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang ketiga itu bisa menjadi pedoman yang berperilaku dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari. Nah, yang keempat yaitu membentuk akhlak yang mulia. Ketika kita mengingat nama-nama Allah, yaitu contohnya seperti Ar-Rahman atau Ar-Rahim, Maha Pengasih atau Maha Penyayang. Ketika kita mengingat nama Allah itu, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, yang pertama kita tertuju pada nama-nama Allah. Yang pertama yaitu tentang Al-Alim. Apa nama? Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Nah, Al-Alim ini adalah di mana Allah Maha mengetahui semuanya, terlihat maupun tersembunyi maupun dalam terang-terangan, maupun yang datang maupun yang tidak datang. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu rajin belajar, di mana contohnya menuntut ilmu yang sungguh-sungguh karena Allah mengetahui setiap usaha kita.
kalau kita berusaha dalam di dunia ini, contohnya kita berusaha bekerja keras untuk mendapatkan, contohnya di kelas kita belajar semaksimal mungkin untuk mendapatkan juara satu. Kalau niat kita benar, maka kita dilihat oleh Allah dan mendapatkan sebuah pahala. Nah, yang selanjutnya kita melihat maha mengetahui ini, Allah melihat dalam berperilaku yaitu tentang jujur kita. Dimana kalau jujur ini berkata apa adanya dan tidak berbohong, maka Allah itu mengetahui isi hati kita. Sebelum kita berbohong, Allah sudah mengetahui niat kita kepada sesama orang lain itu bohong apa jujur. Nah, selanjutnya itu contohnya seperti tidak mencontek. Contohnya dalam ujian atau ulangan. Ketika kita tidak mencontek, itu sebuah iman kita itu adalah sebuah harga diri kita untuk bagaimana Allah melihat kita tidak berbohong, agar Allah itu mengetahui perbuatan kita dalam sehari-hari. Nah, selanjutnya itu tertuju yang kedua tentang al-basir. Apa adalah al-basir? Yang artinya maha melihat. Allah melihat perbuatan kita dimanapun dan kapanpun. Tidak ada yang dapat bisa disembunyikan. Sama seperti amalim, maha mengetahui. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu menjaga sikap. Karena dalam menjaga sikap, perilaku yang selalu diawasi oleh Allah menjadi pribadi dimanapun kita berada dan dimanapun kita contohnya di rumah, sekolah, dan di masyarakat tertentu. Yang kedua yaitu kita melakukan disiplin. Contohnya kalau disiplin itu ketika kita menjaga pola tidur kita, ketika bangun jam sebelum jam 7 kita untuk memberangkatkan diri kita untuk niat untuk sekolah, dan 7.15 kita sudah masuk. Nah, di situ kita sebelum terlambat kita sudah masuk ke dalam kelas. Dan selanjutnya yaitu kita contohnya dalam al-basir ini menghindari kemaksiatan. Contohnya menghindari kemaksiatan itu Anda tahu apa saja contoh yang Allah tidak suka dalam kemaksiatan. Apa contohnya Anda? Pacaran. Apa lagi? Mencuri. Apa lagi? Sebelumnya tadi apa? Mencontek. Nah, itu termasuk maksiat-maksiat yang Allah melihat itu tidak suka karena mengetahui dalam keburukan dalam sehari-hari itu tidak dicontohkan. Nah, sebelum Bapak melanjutkan dalam hikmah, Bapak ingin membagi dua kelompok dalam diskusi yang Bapak berikan, yaitu dua kelompok Ananda Vina sampai Tari kelompok 1, Baratul sampai Ali kelompok 2. Mohon dibukakan Anda. Baik, Pak. Nah, sebelum Bapak melakukan kelompok, Bapak ingin instruksi dalam mencari apa al-alim dan al-basir ini. Nah, untuk kelompok 1 yaitu al-basir. Al-basir untuk kelompok 1 itu mencari apa saja selain dari contoh yang Bapak paparkan ini, selain dari menjaga sikap, disiplin dan menghindari kemaksiatan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok 2 yaitu tentang al-alim, maha melihat. Contoh dan beda dari contoh yang Bapak paparkan tadi, yaitu tentang selain dari rajin belajar, jujur dan tidak mencontek. Bisa enggak? Bisa? Bapak beri waktu dalam 3 menit. Dikerjakan Anda.
Sudah. Kelompok 2 sudah. Nah, coba untuk kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasilnya. Dipersilakan. Duduk saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu contoh dari sikap al-basir di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tetap sholat tepat waktu meskipun sedang sendirian. Yang kedua itu membantu orang tua dengan ikhlas tanpa meminta pujian. Yang ketiga itu menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Yang keempat itu tidak membuka situs atau tontonan yang dilarang, seperti nonton film-film yang dilarang. Yang kelima itu bersedekah secara diam-diam karena Allah mengetahui kebaikan kita. Segitu hasil diskusi kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kelompok 1. Nah, contoh dari al-basir yaitu maha melihat dari sifat contoh-contoh dalam kehidupan sehari. Contohnya tertuju pada tentang menghargai dan tidak menghargai perkataan orang lain. Dan kedua, bersedekah dalam berdiam-diam. Nah, bersedekah dalam diam-diam. Bersedekah dalam diam-diam itu ketika kita bersedekah tanpa ada orang lain melihat. Contohnya ketika kita setelah sholat tahajud itu kita ada sedekah dalam malam hari tanpa ada orang lain melihat. Nah, di situ Allah melihat pahala kita itu berlipat ganda karena tidak ada orang lain melihatnya. Jadi yang kedua tadi apa? Menghargai perkataan orang lain, walaupun itu berbeda dari pendapat kita. Selanjutnya pada kelompok 2 dipersilakan. Baik Pak, saya akan membacakan diskusi kami, yaitu contoh penerapan sifat Allah Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak meremehkan ilmu, rajin dalam membaca, hanya mencari ilmu karena Allah mencintai orang yang berilmu. Yang kedua yaitu berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah. Yang ketiga tetap berbuat baik walau tidak dipuji Pak. Baik, terima kasih para kelompok 2. Nah, yaitu tadi tentang al-alim dalam contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu tentang menuntut ilmu karena niat Allah. Nah, menuntut ilmu itu kalau kita berniat kita itu lurus untuk mengejar ilmu, itu bisa mendapatkan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi apa ya? Berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah. Ketika kita mendapat suatu musibah, yaitu kita tertuju pada untuk berdoa setelah sholat dan berzikir. Nah, setelah pemaparan kelompok Anda tadi, Bapak pengen mengevaluasi Anda semua setelah ini. Bentar Anda. Oh ya, sebelum berevaluasi, kembalikan kepada Anda semua tempat duduknya masing-masing. Disusun kembali Anda. Nah, evaluasinya adalah ketika Bapak ketika Bapak memutar roda ini, kalau ada yang tertuju bisa dijawab Anda. Diputar Anda. Tidak ada ya. Ada lagi Anda?
yaitu tadi apa pengertian Asmaul Husna dan apa penting dalam mengingat apa saja manfaat kita mengingat Asmaul Husna atau nama-nama Allah itu. Bisa disebutkan enggak? Bisa Pak. Semampu Anda ada. Asmaul Husna itu adalah nama baik bagi Allah dan manfaat kita mengingat nama baik Allah itu yang pertama itu menambah keimanan kepada Allah, membuat hati lebih tenang, menjadi pedoman dalam berperilaku dan menunjukkan amalan yang baik. Oke, terima kasih kepada Anda Ratu. Baik, ulang lagi apa gimana Anda? Ulang lagi Pak. Lagi. Ya Pak. Kepada Ananda Hari. Nah, pertanyaan dari Bapak yaitu apa tadi tentang Al-Alim, pengertian Al-Alim tadi dan apa saja contoh kehidupan sehari-hari, sikap dalam kehidupan sehari-hari. Bisa disebutkan enggak? Baik Pak, Al-Alim itu adalah pengertiannya Maha mengetahui. Allah mengetahui apapun yang kita berbuat. Dan contoh di kehidupan sehari-hari yaitu kita harus minta pertolongan kepada Allah dalam keadaan apapun Pak. Baik, terima kasih kepada Anda Hari. Nah, mungkin segitu dari penjelasan Bapak itu tentang Asmaul Husna. Mungkin segitu dari materi Bapak. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Bapak kami undur diri. Assalamualaikum.